Halo sahabat Katolik Space, salam sejahtera, semoga damai Tuhan senantiasa melengkapi hati kita semua. Pada edisi kali ini, kita akan sekali lagi meluruskan ajaran sesat yang sudah termasuk kebohongan yang banyak dilontarkan oleh para oknum dari saudara-saudara kita dari golongan heretik. Hal tersebut adalah terkait kebohongan bahwa gereja Katolik menambah kitab di dalam Alkitab. Sekali lagi, kita tetap akan menyebutnya oknum karena memang tidak semua dari kaum heretik melontarkan kebohongan ini. Dan seperti biasa, kita akan mengedepankan data dari sumber terpercaya yang akan saya lampirkan asal-usulnya. Namun tentunya, meskipun kami akan membuka data, namun kami hanya meluruskan, bukan membenci saudara-saudara kami dari golongan heretik. Pertama, dasar dari kebohongan ini dilontarkan karena gereja Katolik memiliki 7 kitab yang kemudian disebut dengan kitab Deuterokanonika. Namun apakah 7 kitab ini baru ditambahkan kemudian? Jika kita melihat fakta sejarah kanon Alkitab Kristen dari abad keempat yang disahkan oleh salah satu bapak gereja, Paus Damasus pertama dalam konsili Hippo, sangat jelas dekretnya berisi total 73 kitab yang diakui sebagai kitab suci Kristen atau yang disebut dengan Alkitab. Di mana 7 kitab yang kemudian disebut dengan sebutan Deuterokanonika tersebut termasuk dalam Perjanjian Lama. Link terkait isi dekretnya secara utuh terlampir pada deskripsi di bawah. Nanti bisa dilihat ya. Dalam hal ini, dekret yang bersifat infalibel tersebut terkait kanon Alkitab sangatlah diperlukan, mengingat begitu banyaknya kitab-kitab yang ada pada zaman tersebut seperti Injil Petrus, Injil Maria Magdalena, kitab Makabe 3, 4, dan lain sebagainya. Maka haruslah ada kanon atau ukuran yang infalibel untuk menentukan kitab-kitab mana saja dari ribuan kitab di zaman itu yang diilhami oleh Roh Kudus. Para oknum dari golongan heretik ini tidak memiliki dekret apapun yang menunjukkan bahwa 7 kitab ini tidak dimasukkan ke dalam Alkitab oleh para bapak gereja. Maka dalam hal ini, dekret konsili Hippo tersebutlah yang kita jadikan acuan terkait jumlah kitab dalam kitab suci, yaitu 73 kitab. Persis dengan yang digunakan oleh gereja Katolik saat ini. Maka dalam hal ini, tuduhan bahwa gereja Katolik menambah jumlah kitab dalam kitab suci tidaklah terbukti. Sebaliknya malahan hal ini membuktikan bahwa Alkitab yang digunakan oleh golongan heretik yang hanya berisi 66 kitab adalah Alkitab yang keliru yang tidak kanon. Karena tidak ada bukti dekret atau dokumen infalibel apapun dari sebelum abad keempat yang mengatakan bahwa kitab suci Kristen berjumlah 66 kitab. Dan ini tentunya sangat fatal ya jika kita melihat bahwa ajaran mereka didasarkan pada Alkitab yang keliru. Tentunya ajarannya tidak mungkin tidak keliru, karena sumber dasarnya saja sudah keliru. Kemudian argumen berikutnya dari kaum heretik adalah bahwa mereka mengikuti keputusan konsili Jamnia dalam menentukan kitab-kitab yang termasuk dalam Perjanjian Lama. Perlu kita tekankan pertama-tama bahwa konsili Jamnia yang diikuti oleh golongan heretik ini adalah konsili rabinik Yahudi yang mengutuk orang yang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Konsili ini diadakan sekitar tahun 90 Masehi, sedangkan Septuaginta atau kanon Alexandria itu selesai sekitar tahun 225 sampai 125 sebelum Masehi. Ya, jadi lebih dahulu ya. Jika kita melihat timeline para rasul, hanya Yohanes yang kemungkinan masih hidup saat konsili Yamnia dilakukan. Terkait surat Paulus kepada Timotius memang dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Namun timeline dari surat Paulus ini tentunya adalah sebelum tahun 70 Masehi. Karena sekitar tahun 66-67 Masehi Paulus sudah meninggal sebagai martir ya. Maka kitab suci yang dimaksud Paulus tentunya adalah kanon Alexandria atau Septuaginta seperti yang dijadikan rujukan oleh gereja Katolik dalam kanon Alkitab. Sekali lagi, sangat tidak masuk akal jika umat Kristiani harus menggunakan kanon hasil konsili yang secara eksplisit mengutuk orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kemudian ada juga oknum dari golongan heretik yang mengatakan bahwa
Tidak ada kutipan dalam perjanjian baru yang mengutip 7 kitab Deuterokanonika tersebut. Jika kita merujuk pada fakta, lebih dari 340 kutipan dalam perjanjian baru yang diambil dari 7 kitab Deuterokanonika. Misalnya seperti pembukaan Injil Yohanes. Dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes dalam hal ini mengutip kitab kebijaksanaan yang berbunyi, Allah, nenek moyang dari Tuhan belas kasihan, dengan firman-Mu telah Kau jadikan segala sesuatu. Memang tidak selamanya dalam Alkitab itu kutipan langsung seperti ketika kita menulis skripsi ya. Tidak selalu kutipan itu kita tulis mentah-mentah secara langsung begitu. Nah, kemudian perkataan Yesus sendiri dalam Injil Matius kita lihat. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini mengutip kitab Tobit yang mengatakan, apa yang tidak kau sukai sendiri, janganlah kau perbuat kepada siapapun. Jangan minum anggur sampai mabuk, dan kemabukan jangan menyertai dirimu di jalan. Nah, di sini ini malahan kata-kata dari baginda Yesus sendiri ya. Lalu berikutnya Injil Yohanes lagi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Nah, penjelasan terkait hari raya pentahbisan Bait Allah ini yang keberadaannya dikonfirmasi oleh Yesus itu sendiri dijelaskan dalam kitab 2 Makabe 1 khususnya ayat 18 ya. Bunyinya seperti ini. Oleh karena kami bermaksud merayakan pentahiran bait suci pada tanggal 25 bulan Kisleu, maka kami menganggap baik memberitahukan hal itu kepadamu, supaya kamu merayakan hari raya pondok daun dan pesta api. Adapun api itu telah bernyala-nyala ketika Nehemia setelah bait suci dan mesbah dibangunnya mempersembahkan kurban. Nah, dan masih banyak lagi kutipan-kutipan dalam perjanjian baru lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dari 7 kitab Deuterokanonika ini. Maka dengan fakta ini malah membuktikan bahwa oknum pengajar dari golongan heretik yang mengatakan hal tersebut mengajarkan kebohongan ya. Dan Injil Yohanes menegaskan bahwa bapa segala dusta adalah iblis. Bunyinya seperti ini. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup di dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Berikutnya, kita harus melihat bagaimana daftar kitab suci yang dibuat oleh para bapak gereja, meskipun memang berbeda-beda karena sebelum kanon Hippo, belum ada kanon yang pasti terkait Alkitab. Pertama kita lihat, Santo Athanasius dalam daftarnya yang dia serahkan itu dia menyertakan kitab Baruk dan malah tidak menyertakan kitab Ester ya. Maka jika para golongan heretik ini merujuk pada daftar Santo Athanasius harusnya tidak menyertakan kitab Ester dalam kitab sucinya. Kemudian Santo Cyrillus dari Yerusalem menyertakan kitab Baruk dan mengutip Daniel 13:14 dalam katekesenya. Lalu Origen memasukkan kitab Baruk dan Makabe dalam daftarnya. Nah, lalu Santo Hieronymus dalam daftar Alkitab yang dibuatnya memang tidak menyertakan kitab-kitab Deuterokanonika. Ya, namun setelah kanon ditetapkan, Santo Hieronymus menerjemahkan kitab suci ke bahasa Latin yang terkenal dengan nama Vulgata. Ini yang menerjemahkan Santo Hieronymus sendiri. Dia memasukkan ke-7 kitab Deuterokanonika dalam terjemahannya. Di sini terlihat bahwa Santo Hieronymus ini adalah seorang yang rendah hati dan tidak berkeras kepada penilaiannya sendiri tentang kanon kitab suci. Dan juga Santo Hieronymus dalam pengajarannya justru banyak mengutip dari kitab-kitab Deuterokanonika, seperti Santo Hieronymus memberikan 7 bukti tentang apa artinya sebagai gambaran Allah. Ia mengambil 1 dari 7 bukti itu dari kitab kebijaksanaan ya, yaitu kebijaksanaan 2:23. Lalu ketika Santo Hieronymus menjawab ajaran sesat dari Pelagianisme, Santo Hieronymus mengacu pada wejangan dalam kitab Sirak.
Nah, di luar semua hal yang saya jabarkan tadi, kita harus melihat fakta yang tidak terbantahkan bahwa Alkitab tertua di dunia yaitu Codex Vaticanus dan Sinaiticus itu berisikan 73 kitab. Ini sesuai dengan isi Dekret Konsili Hippo dan Alkitab yang saat ini digunakan dalam Gereja Katolik. Nah, maka dari semua penjabaran tersebut, sangat jelaslah bahwa tidak benar jika dikatakan bahwa Gereja Katolik menambah isi dari Alkitab yang sudah semula berisi 73 kitab. Konsili Trente yang dianggap sebagai kanon kedua tidaklah menambahkan kitab apapun, melainkan hanya menegaskan kembali keputusan sebelumnya yang telah terlebih dahulu menetapkan Alkitab Kristen yang berisi 73 kitab. Nah, justru fakta-fakta ini membuktikan bahwa Alkitab dengan 66 kitab adalah kitab yang tidak kanon. Dan fakta ini memang haruslah kita buka agar semakin banyak orang melihat fakta berdasarkan data, bukan hanya dari pendapat pribadi seseorang. Tuhan Yesus memberkati.